Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data primer melalui kuesioner. Nah, sebelum itu ada hal yang harus kita pelajari. Karena kalau di mata kuliah statistik bisnis kita diajari atau diminta mencari data sekunder, data rasio yang basicnya dari makro, maka kalau penelitian tentang pemasaran itu biasanya datanya adalah data primer. Basicnya adalah basic kuesioner yang disebar menggunakan angket. Jadi nanti ada beberapa tahapan yang kita peroleh untuk bisa menulis seperti itu atau bisa mengumpulkan data seperti itu. Kalau data sekunder kita langsung ke websitenya, kita copy paste, datanya ketemu. Kalau data primer kita harus bikin kuesioner dulu, baru kita bisa memperoleh datanya, kemudian kalian bisa menginputnya atau merunning datanya. Nah, tahapnya ini panjang. Sebelum kita memulai untuk bisa dapat apa namanya mengolah data primer, kita harus tahu cara menemukan kuesioner atau cara menemukan model penelitiannya. Maka untuk pertemuan kali ini yang kalian lakukan bukan kok kalian mencari data atau membuat Google Form, tapi kalian adalah karena belajar terbaik adalah belajar melalui praktek gitu. Jadi kalau kalian tidak merasakan, kalian tidak tahu caranya. Kalau teori-teori saja saya yakin kalian akan bosen, kalian akan apa sih ini kok nggak kena. Tapi kalau kalian tahu proses alurnya, kalian menemukan masalahnya, oh sulitnya di sini toh sebenarnya. Nah, nanti kalian akan tahu. Maka sebelum kita bisa membuat kuesioner, maka tugas kali ini adalah kita harus mencari kuesioner dan research modelnya, itu gambar atau bahkan variabel yang digunakan. Kuesioner seperti apa sih Pak? Kuesioner ya nanti bahan untuk kalian contoh lah. Jadi kalian nggak perlu bikin, kalian cari saja di internet, download tesis lah atau skripsi lah atau apapun itu atau jurnal lah yang nanti intinya ada poin-poin kuesioner dan ada research modelnya atau gambarnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kalau jurnal bahasa Inggris ya. Ini saya cari ini di komputer, ini human behavior. Itu nanti kalau di jurnal biasanya tidak ada lampirannya. Tapi kita bisa tahu sebagaimana yang telah saya sebutkan, itu dilampirkan di body jurnalnya. Nah, ini loh, ada tulisan flow, ada hedonic feature, ada utilitarian feature, ada trust, ada brand equity, ada loyalty. Nah, ini adalah kuesionernya. Jadi dari I explain flow the last time that bla 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 bla, ini versi bahasa Inggris. Nanti kalau kalian nanti di bahasa Indonesia ini aja. Kalau tugas-tugas selanjutnya. Kalau sekarang tugas kalian hanya mengumpulkan ini dan menemukan modelnya, research modelnya. Nah, ini yang saya maksud, ini namanya structural model. Nah, kalau di dalam yang dipakai dalam jurnal ini. Ada juga istilah lain, mungkin ada yang memakai conceptual framework, ada yang memakai kemudian kerangka konseptual, kemudian ada namanya research model, ada beberapa namanya yang lain. Tapi yang penting kalian paham ini yang ada gambar-gambar ini adalah bagian modelnya. Kalian bisa screenshot saja atau kalian kopas, kalian dari PDF kalian convert ke Word, kemudian kalian copy paste bisa. Kalian jago lah kalau hal seperti itu. Ini ambilnya dari jurnal atau kalian bisa ngambilnya dari skripsi. Nah, kalian bisa cari di Google, ini contohnya punya UMS ya, mahasiswa UMS. Biasanya research model ini masuknya di bab 2 atau bab 3. Kalau ada beberapa yang masukannya itu di bab 2. Jadi setelah landasan teori nanti ada kerangka berpikir, ada kerangka konseptual penelitian, nanti muncul ini hipotesisnya. Ada bagi hasil untuk keputusan menabung. Bisa kalian screenshot atau paste. Nah, kuesionernya di mana, Pak? Nah, kuesionernya itu di bagian ini ada, tapi tidak detail ya, nisbah bagi hasil tabungan mudharabah sesuai dengan perjanjian. Atau kalian bisa langsung down
ke bagian lampiran. Pasti di bagian lampiran ada kalau deskripsi ya. Kalau deskripsi kalian temukan ternyata kok tidak ada di lampiran, coba cek di bodinya. Ini adalah sama isinya sama yang tadi, sama yang pernyataan tadi. Ini kalian bisa ngambil kuesionernya. Nah, ini misalnya isinya apa aja, ada identitas responden, nama, alamat agama, pria wanita, ini gitu. Ini tugasnya sederhana, kalian nggak usah bikin karena membuat adalah suatu hal yang sulit karena kalian harus membuat indikator, kemudian kalian mikir, itu tugas skripsi kalian lah. Jadi kalau untuk ini kalian nggak terlalu mikir sesulit itu, tinggal kalian belajar mencari contohnya. Kalian nggak perlu meng-create sesuatu yang baru, tapi kalian belajar mencari contohnya. Nah, kalau sudah ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Sebelum ini catatan itu kalian bisa mencarinya itu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kalian bisa nyari di Google Scholar. Misalnya kalian versi jurnalnya, kalau ini kan Belgian itu untuk penelitian loyalty, misalnya loyalty itu misalnya Belgian. Kalian bisa klik. Biasanya ada beberapa jurnal yang dia itu untuk mengakses itu harus bayar. Nah, kalian tidak perlu bayar, tinggal copy DOI-nya. Maaf. Tinggal kalian copy kode DO-nya ya. Mana tadi DO-nya? Nah, DOI-nya sampai angkanya saja. Nah, sampai ini kalian kontrol copy. Kalian kemudian masukkan ke sini, download. Ini, terus di open akses. Nanti bisa download. Kalau kalian masih bingung dengan video yang singkat ini, kalian bisa cek di YouTube saya di Nurive, kemudian cara mengidentifikasi kualitas jurnal, paper dan mendownload jurnal berbayar secara gratis. Itu di menit ke 15.50 kalau kalian males nonton semuanya. 15.50 itu ada teknisnya. Nah, nanti akan ada keluar. Biasanya nanti kalau kalian itu disuruh minta kode verifikasi yang menunjukkan kalian bukan robot itu loh. Nah, nanti kalian akan mendapatkan seperti ini. Nah, nanti akan ada modelnya, ada research modelnya, kemudian nanti akan dilampirkan kuesionernya. Ini adalah kuesionernya atau konstruknya. Nah, karena beberapa tidak melampirkan ya, jadi kalian bisa lihat dari sini. Agak miring karena panjang lebar itu. Ada yang kalau memang ada yang melampirkan lampirannya, kebetulan ini nggak ada lampiran. Kalau jurnal biasanya nggak ada lampiran. Seperti itu. Atau kalian cari di Google. Kalau cari di Google biasalah kan cari kata kunci. Nah, rata-rata itu kata kuncinya adalah pengaruh. Suatu pengaruh. Menceriti tentang pengaruh biasanya itu kalau kalian kata kunci pengaruh atau influence atau impact, misalnya nanti kata kunci yang seputar manajemen pemasaran lah, loyalty atau brand equity atau atribut dan lain sebagainya, itu bisa kalian itu, atau word of mouth, kemudian marketing misalnya 4P, price, promotion, influence. Nanti kata kuncinya kalian bisa temukan sendiri. Kalau kalian terjun nanti kalian tahu alurnya, karena pengalaman itu talk much lebih banyak daripada dikasih saran sama orang lain gitu. Kalau kalian bisa mengalami sendiri, kalian merasakan susahnya sendiri, kalian akan tahu polanya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan Skyhook kalau kalian cari jurnal internasional, tapi kalau kalian beli skripsi ya nggak ada masalah gitu, atau tesis gitu. Nanti kalian cari aja di Google Scholar atau langsung Google. Nanti ada PDF-nya. Kalau yang ada PDF-nya biasanya langsung gratis bisa diakses. Itu gampang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, tidak semua paper atau jurnal melampirkannya. Jadi cari yang ada. Jadi di jurnal tesis itu kadang nggak ada gitu. Jadi kuesioner itu bisa dalam bentuk lampiran seperti yang ada di skripsi tadi, atau cuma yang masuk kuesioner cuma bagian ini saja. Ini enggak apa-apa. Karena kalau kalian ngambil dari jurnal, kalian dapatnya yang seperti ini. Nanti kalian bikin, gak usah kalian apa-apain. Itu udah tugas nanti. Yang penting kalian copy aja, copy paste untuk ini full seperti yang kalian temukan di jurnal. Kemudian research model terkadang itu ditulis dengan istilah lain seperti structural model, conceptual framework, dan kerangka konseptual lainnya.
sudah pernah saya jelaskan tadi. Nah, terkadang juga variabel yang hanya terdiri dari variabel X dan Y tidak memiliki gambar, melainkan langsung ditulis nama variabelnya. Selama itu datanya data primer, kalau tidak ada gambarnya nggak apa-apa gitu. Misalnya Kak, penelitian skripsi ini seharusnya yang SKY nggak usah ada gambarnya nggak apa-apa gitu. Jadi nanti kalian bikin gambar sendiri. Dan ingat, kalau yang ini harus yang data primer loh ya. Kalau data tentang keuangan, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi market share perbankan syariah atau faktor yang mempengaruhi inflasi, itu kan datanya data sekunder. Itu jangan. Kalian harus cari yang ada kuesionernya. Kalau data yang seperti data sekunder itu kan nyarinya tinggal tanpa kuesioner, langsung ambil dari websitenya, ketemu angkanya. Silakan bisa tesis, disertasi maupun jurnal selain yang dari UMS. Pokoknya jangan cari yang dari UMS. Itu. Formatnya beda-beda, jadi selama terdapat inti dari kuesioner tidak masalah. Ya kayak tadi saya bilang, kalau nggak ada kuesionernya tapi ada lampiran ininya, nggak apa-apa. Kalian bisa cantumkan. Intinya sama kok. Kemudian cara mencarinya itu bisa di bagian inti artikel atau body artikel yang skripsi tadi bagian bab 2 atau bab 3-nya, atau kalian mencarinya di bagian lampiran, nggak ada masalah. Nah, lebih lengkap, lebih bagus karena nanti berkaitan dengan tugas selanjutnya. Maka sebisa mungkin carilah yang lengkap, variabelnya yang banyak. Seperti itu. Nah, ini nanti berkaitan dengan tugas akhir kalian sebelum UAS. Ini tugas terakhir sebelum UTS. Nanti ada UAS, ada satu tugas final. Gitu. Kalau ya, kemudian hindari skripsi karena biasanya kualitas pertanyaannya kurang bagus. Karena kalau skripsi itu kuesionernya kadang nggak dicek sama dosen bimbingnya, nggak teliti, kadang mahasiswa juga baru belajar. Jadi sebisa mungkin hindari skripsi. Kalau mepet ya nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin jangan, karena nanti resikonya di hasil kalian gitu. Karena saya nggak bisa mengecek semuanya satu persatu karena ya banyak sekali mahasiswanya kan. Kalau kalian mengumpulkan, maka hindari ngambil dari skripsi karena nanti kalau kalian menggunakan yang buruk nanti berpengaruh pada hasil data yang kalian dapat. Batas pengumpulannya adalah 1 Desember. Dikumpulkan lebih cepat lebih baik. Kalau kalian punya waktu segera dikumpulkan. Karena kalau tidak dikumpulkan nanti akan ditunda-tunda dan kalian akan lupa. Dan kalian akan Pak minta ini Pak keringanan dan lain sebagainya. Wah, itu waktu 1 Desember tuh lama loh ya. Tapi kalau kalian mengerjakannya nunggu tanggal 30 Oktober ya 1 November cuma sehari. Tapi kalau kalian ngerjainnya sekarang itu bisa cepat. Kemudian ini adalah tugas kelompok. Jadi nanti bagi tugas dengan kelompok kalian ngobrol bersama, mencari bersama, dan tugas ini nggak sulit. Saya ingin kalian cuma merasakan sensasi atau bagaimana sih cara kita membuat kuesioner, cara alurnya untuk bisa membuat ini gitu. Tentu saja kalau skripsi nggak boleh sama plek ya. Jadi kalian harus mendesain variabelnya, kuesionernya nggak boleh sama. Mungkin kalian ngambil pertanyaan yang tentang flow dari Bill Gihen, yang hedonic feature dari Fabian Dika, dari siapa itu gitu kalau dalam skripsi. Tapi karena ini untuk kalian belajar, untuk proses mengetahui bagaimana sih marketing research untuk pembuatan kuesionernya, ilmunya dari mana untuk level skripsi. Nah, kalian bisa melakukan ini. Terima kasih, mungkin ini dari saya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Dan ingat, waktu UTS itu hanya 6 jam juga. Jadi ya saya harap kalian bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Dan nanti ada tugas-tugas yang butuh analisis, butuh pengembangan. Jadi kalian nggak boleh menyanyiakan waktu. Nun wal qalam yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.